Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil alil azim Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar Allah yarham guru kita Asy-Syaikh Al-Alim Kiai Haji Nasih Nasrullah. Kita doakan semoga keluarga yang beliau tinggalkan Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Allah membimbing dan memberikan pertolongan kepada keluarga beliau dapat menapaki apa yang sudah menjadi asar beliau selama perjalanan kehidupan beliau sampai beliau meninggalkan kita semua. Mohon izin, Al-Fakir Fakhruddin bin Ahmad Baihaqi adalah murid beliau yang menemani beliau mengaji kitab karya Syekh Muhammad Muhajirin yang diberi nama kitab Misbahuz Zalam, syarah kitab Bulughul Maram. Saya diperintah membaca di hadapan beliau kitab itu, dan beliau rutin setiap Selasa subuh ikut di dalam pengajian kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhajirin, khususnya kitab Misbahuz Zalam ala syarhi Bulughil Maram min Adillatil Ahkam. Saya mohon keikhlasannya untuk kita bersama-sama mengirimkan hadiah Fatihah untuk beliau. Bi annallaha yataghashahu birrahmah wa yahufuhu bil maghfirah wa yaj'alallahu qabrahu rawdah min riyadil jannah wa yu'li darajatahu fil jannah bijahi wa bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama kita semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mendengar kabar wafatnya beliau, saya hanya mendapatkan kabar bahwa beliau pulang menjadi tamunya Allah. Beliau meninggal dalam keadaan fisabilillah. Maka kita tahu siapapun orang Islam, man mata fisabilillahi mata syahidan. Siapa orang yang meninggal perjalanannya fisabilillah, mereka berjalan di jalan Allah. Apalagi beliau masih dalam keadaan kayaumin waladathu ummuh, apalagi beliau setiap hari perjalanannya tidak pernah lepas membimbing kita sebagai santri.
Jadi seorang ulama itu perjalanannya perjalanan yang tidak lepas ta'alluq fi sabilillah, tidak pernah lepas hubungannya di jalan Allah. Bangun tidurnya memikirkan santri apa yang mesti diajarkan, di siang harinya dia menghadapi jamaahnya, memikirkan tentang bagaimana keadaan murid-muridnya. Sampai wafatnya pun dia tidak pernah lepas ta'alluq dengan kitab-kitab turas yang diajarkannya, karena amanah dari gurunya, dari guru dari gurunya, dari guru dari guru-gurunya, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dan sosok itu saya bersaksi ada pada sosok orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Nasih Nasrullah. Saya belajar dari perjalanan beliau yang sudah sepuh, berangkat subuh datangnya lebih dulu daripada yang muda, ikut sholat berjamaah. Masya Allah, tabarakallah, kerendahan hati beliau menunjukkan pelajaran yang sangat luar biasa buat kami sebagai orang-orang muda yang menjadi generasi-generasi setelah beliau. Terus terang saja, saya tidak merasa menggurui beliau, walaupun diamanahkan disuruh baca kitab Misbahuz Zolam di hadapan beliau. Justru saya belajar dari asar beliau, sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan segala yang mati. Itu hak adanya. Allah maha kuasa atas segalanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua perjalanan kehidupan manusia, siapapun kita, apapun profesi kita, siapapun keturunan kita, dimanapun kita tinggal, maka segala catatan kehidupan kita tidak pernah lepas dan tidak pernah ada yang terhapus kecuali yang Allah kehendaki. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang kita tinggalkan selama di dunia. Allah yarham guru kita Kiai Haji Nasih Nasrullah meninggalkan jejak yang hari ini kita tempatin. Ma'had al-Islam Mardatillah adalah wa atharahum. Beliau sudah meninggalkan pondok pesantren yang dibangun, yang dirintis dengan jerih payah beliau, dengan tirakatnya beliau, dengan kesendiriannya beliau. Di saat sepi, saat anak dan murid-muridnya tidak mengetahui, beliau bersujud di hadapan Allah. Di saat batu pertama pondasi yang diletakkan pada saat membangun Ma'had Mardatillah, dia sudah sambungkan semuanya karena Allah, karena beliau adalah orang yang sangat alim, orang yang sangat alamah, paham betul la haula wala quwata illa billah, tanpa dipasrahkan karena Allah. Tidak ada satupun kerjaan manusia yang mampu diselesaikan kecuali kehendak Allah. Ini yang kita tempati hari ini, majelis yang sekarang ditempati kaum ibu, yang sekarang kita duduk bareng, masuk dari kata wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Kalau bahasa orang Bekasi, karena saya orang Sukatani, beliau beberapa kali datang ke pondok pesantren yang saya rintis atas izin Allah. Saya dimotivasi oleh beliau, Fakhruddin, sabar, bangun pesantren itu kita harus sabar. Ya yai. Kayak saya kasih nama pesantren Misbahul Falah. Misbahnya saya tafaulan kepada kitab karya guru saya Misbahuz Zolam, karya Syekh Muhammad Muhajirin. Falahnya titipan dari orang tua saya. Beliau menitipkan kalau nanti bangun pesantren kasih nama Al-Falah ya, di depan G, di belakang G. Kan orang Sukatani ada G-nya ujungnya. Iya, jadi misbahnya saya ambil dari kitab karya guru saya, Al-Falahnya saya menjalankan wasiat orang tua saya. Nih Syekhuna Allah yarham guru kita Kiai Haji Nasih, setiap lebaran datang bersama-sama dengan sahabat beliau Kiai Haji Ahmad Sodri, Kiai Haji Hasan Basri,
Bintara. Saya merasa ini pelajaran buat saya. Orang yang sudah sangat sepuh, yang ilmunya sudah sangat banyak, muridnya banyak, mengajarkan sikap tawadu, tidak pernah merasa lebih tua, lebih alim, enggak. Coba perhatikan Kiai Nasir. Makanya ketika beliau mau berangkat umroh yang terakhir itu, saya dikasih sorban beliau yang tadi saya lihat dipakai, ada warna sorban pinknya. Ketika yang lain dibagiin sorban, saya juga heran, ini kok tumbenan Yai bagi-bagiin sorban. Ada juga jamaah pengajian Selasa dibagi cincin, saya kedatepan sorban yang dipakai sama dia ngaji. Udah kayak Fahrudin mah ini aja yang saya pakai dan nih saya kasih itu gitu. Terakhir kemudian saya dengar beliau dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kampung menjadi berkah karena ada seorang yang mendapatkan ridhonya Allah. Kedatangan seorang ulama di tengah kampung itu, kalau boleh katakan, menjadi daf'ul balaya, menjadi penolak bagi segala bala yang bakal diturunkan di situ. Apalagi ulama ini ulama yang banyak diikuti oleh santrinya, pengaruhnya begitu besar, menghidupkan majlis-majlis yang membangkitkan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kepada anak-anak dan santrinya untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya. Ini menempatkan kita bahwa sebesar apapun kita, kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan barokah kalau kita nggak ngikutin pituah nasihat dari guru kita, dari orang tua kita. Kunci keberkahan itu ya di situ adanya. Beliau perannya bukan sekedar menjadi guru, tapi juga menjadi orang tua. Ketawaduannya, kerendahan hatinya, sikapnya itu menjadi pelajaran buat kita. Mungkin beliau tidak pernah mengajarkan lu kudu ngikutin kata gua, lu kudu kayak gua. Mungkin beliau bukan tipikal orang yang begitu. Tapi lihat, dakwah bil hal, saya ulangi lagi, dakwah bil hal yang disuri tauladankan oleh beliau, Allah yarham, ini kan seolah-olah mengajarkan kita, biar katanya ente udah belajar kemana-mana, udah alim, lebih tua, tetap kalau yang namanya ngaji nggak pandang tua, nggak pandang muda, siapa gurunya kita ngikut, niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini makom beliau sudah makom di situ, udah makom nggak bisa didikte oleh makhluk. Di saat makom tertinggi itulah kemudian beliau sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya rasakan, itu yang saya alami, Fahrudin alami selama bergaul dengan beliau di majlis pengajian Selasa. Itulah sosok beliau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa setiap orang tua bakal dipertemukan dengan anaknya, setiap suami bakal dipertemukan dengan istrinya, begitupun sebaliknya istri bakal ditemukan dengan suaminya. Mari kita buka dalam Quran surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang yang meninggal dalam keadaan iman. Siapapun kita yang pernah ditinggal orang tua, ayo kita introspeksi diri. Kita ditinggal orang tua kita wafat membawa iman, ya. Alhaqnahum dzurriyyatahum, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji orang-orang yang beriman akan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan sebab ikatan iman. Orang tuanya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh, nggak bakal kemana-mana. Nanti juga ketika dikumpulkan Allah
Allah akan kumpulkan mereka bersama-sama dengan orang tuanya. Kalau kita kembali kepada Allah yarham guru kita, tadi kita melihat sepintas video yang mengingatkan kita tentang perjalanan beliau. Saya paling nggak kuat kalau dengar tentang kisah seperti itu, nggak kuat saya. Sebab saya usia 3 tahun, ayah saya sudah wafat duluan. Saya punya ayah Ahmad Baihaqi, dia murid Kiai Haji Ahmad Pudoli Cikarang, pendiri pondok pesantren Jannatul Amal. Selesai dari Jannatul Amal, ayah saya terus berangkat ke Cisaat, Sukabumi, ngaji sama Abah Yai Masturoh, Muhammad Masturoh. Berteman dekat dengan anaknya Mbah Yai namanya Fakhruddin. Maka saya dikasih tahu sama paman saya, karena ayah saya wafat itu ketika saya masih usia 3 tahun. Ketika saya mondok, paman saya bilang, Fakhruddin, dulu bapak waktu berteman sama Kiai Fakhruddin Sukabumi, azam kalau punya anak laki-laki mau dikasih nama Fakhruddin, kalau sempet temuin dia. Biiznillah saya ketemu sama Abah Fakhruddin bin Kiai Haji Muhammad Masturo. Saya minta izin, dia udah nyangka ini wajah Ahmad Baihaqi ini. Kata jangan endin begitu. Iya Kiai, saya disuruh nemuin Kiai karena dulu ayah saya itu namain saya Tafaulan karena cinta mahabbah kepada gurunya, pengen ngasain nama anak-anaknya kudu sama dengan nama anak gurunya. Itu perjalanan itu seperti itulah orang. Kalau udah mahabbah kepada guru, apa yang menjadi perlakuan guru diikutin nama dia. Ciri mahabbah itu begitu. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang tua yang saleh meninggalkan anak yang saleh, wafat dalam keadaan iman, meninggalkan anak-anak yang wafat dalam keadaan iman, mereka akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak sedikit pun amal perbuatan mereka yang dikurangi oleh Allah. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan selama di dunia. Saking hebatnya keturunan soleh melahirkan generasi yang soleh, orang yang baik melahirkan murid-murid yang baik, sampai-sampai malaikat-malaikat ya alladzina yahmilunal arsy, mereka yang malaikat pemanggul arsy itu sampai mengatakan begini, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat pemanggul arsy kalau niat ada keluarga soleh, orang tuanya soleh, meninggalkan anak yang soleh, generasi-generasi santri-santri yang soleh, itu malaikat pemanggul arsy berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Sampai seperti itu. Maka yang kumpul di sini kagak bakal rugi selama mahabbah kepada Allah yarham guru kita Kiai Nasih Nasrullah, bakal untung karena masuk doanya malaikat pemanggul arsy. Yang penting istiqomah, kita ikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Ini doanya pemanggul arsy, coba bayangkan. Makanya menghadiri haulnya para ulama yang kita tahu mereka semua adalah warasatul anbiya, tanpa bimbingannya kita gelap mengenal ilmu agama. Betul secara struktur masadir ahkam syariah itu Quran, baru hadis, baru ijma, baru qiyas. Tapi secara operasional, secara amaliyah, kita itu belum baca Quran tentang sholat, kita udah bisa sholat. Belum baca hadis tentang puasa, kita sudah bisa puasa. Belum baca hadis tentang iktikaf, belum baca hadis tentang umroh, belum baca hadis tentang zakat. Orang Islam di kampung udah pada bisa sholat, udah pada bisa puasa, udah pada bisa zakat. Dapat dari mana? Dari guru ngaji.
dari guru ngaji. Masih ingat nggak? Mungkin dulu kalau ada yang ngalamin waktu mudanya, Allah yarham ngajar kita, mungkin ada yang paham, ada yang ingat ketika kita ruku, tong lempengin rukunya, ayo mumpung masih muda. Ketika kita meletakkan tangan kita baina sadr wasurrah, itu guru kita tangan kita, ayo biar lempeng di tengah-tengah sini. Kita sujud, dilihatin jari kaki kita, dilihatin tangan kita, dilihatin jidat kita, dilihatin peci kita, nutupin jidat apa enggak. Siapa yang ngajarin kita model begitu? Baca Qur'annya belum tentang ayat-ayat salat, baca hadis tentang kaifiatus salatnya kita belum. Yang nuntun kita jadi hamba Allah yang pintar salat, guru ngaji kita. Guru ngaji kita. Ada masalah keluarga, datang ke guru ngaji, Kiai doain saya ada masalah begini. Semua sumber problema kita itu kita tuangkan solusinya kepada guru ngaji kita. Dia bukan cuma nuntun kita bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat. Ayo, yang mutolaah kitabnya guru kita. Kita udah tinggal metikin doang. Kita udah tinggal metikin. Baca kitab kita nggak bisa. Bawa kitab kita nggak punya duit buat beli kitab. Kita cuma dengerin, tinggal metikin nih. Ayo, sholat begini caranya, zakat ini, puasa begini, cara bakti kepada orang tua begini, kunci keberkahan hidup ada pada orang tua kita. Sealim apapun kamu, kalau durhaka sama orang tua maka kamu tidak akan barokah. Itu guru kita tidak pernah alfa mengingatkan kita bahwa bagaimanapun sambungan hablum minallah wa hablum minan nas menjadi kata kunci hilangnya kehinaan kita di dunia ini. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Siapa yang ngebenerin kita hubungan Allah? Siapa yang ngebenerin kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada manusia kalau bukan guru ngaji kita? Ayo diingat-ingat. Jangan kita mentang-mentang udah alim, udah pesantren kemana-mana, ketemu guru ngaji dulu waktu kita ngaji alif batasa, belum ada ikro, alif fatha alif kasroh. Itu dulu bekas guru ngaji gua gitu. Dulu tuh ngaji alif-alifan. Sejak kapan alif jadi alif-alifan? Udah doain, cium tangan, dia yang ngebuka batin kita, basirah kita, dari kita belum mengenal Quran sampai kita bisa membaca Al-Quran. Didoakan oleh malaikat pemanggul arsy, abaihim wa azwajihim, istri akan dipertemukan kepada suaminya. Allah yarham, ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, Uminda Ustadzah Hajjah Atiqah Sa'adah. Kita mungkin melihat sosok ayahanda di dalam perjuangan beliau, tapi mari kita flashback. Di belakang kesuksesan beliau pun ternyata ada seorang wanita solehah yang memotivasi beliau dalam perjuangan beliau, yang satu kata, satu hati, satu perbuatan dengan beliau. Maka Allah yarham Uminda Ustadzah Hajjah Atiqah Sa'adah adalah orang di balik kesuksesan perjalanan Allah yarham guru kita Kiai Haji Nasih Nasrullah. Seperti halnya kesuksesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang ada Siti Khadijatul Kubra yang senantiasa motivasi perjuangan dan dakwah beliau. Maka dari itu mari sama-sama kita doakan semoga Allah semakin meninggikan derajat kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan mari kita ikut belajar untuk bisa menafaktilasi apa yang menjadi asar dari guru kita. Semoga kita semua akan dikumpulkan bersama guru kita, orang tua kita, bersama-sama orang yang salihin, siddiqin, wasyuhada. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.